Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siddiqui Mas Duki dengan NIM 22023 11001668. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kajian terkait hasil artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Stigno dengan judul yaitu analisis dampak industri daun kelor terhadap ekonomi masyarakat sekitar desa Pekandangan. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait hasil dari artikel yang telah saya buat. Pertama yaitu peranan daun kelor dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Di mana hal ini dampak ekonomi dari budaya daun kelor itu, yang pertama dapat membuka peluang usaha baru. Yang kedua, peningkatan pendapatan petani. Dan yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan. Di mana hal ini yang pertama meningkatkan lapangan kerja, yang kedua pengembangan ekonomi kreatif, dan yang ketiga memperkuat jaringan pemasaran. Dengan adanya daun kelor ini mampu menciptakan suatu ekonomi kreatif sehingga nantinya dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini di mana yang pertama akses terhadap nutrisi. Daun kelor dikenal dengan adanya kaya yang nutrisi sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan. Terus pemberdayaan perempuan dalam budaya pengelolaan daun kelor, perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam meningkatkan peran ekonomi mereka. Ketiga, program edukasi dan pelatihan. Dengan adanya industri daun kelor ini di mana terkait tentang budidaya dan pemanfaatan daun kelor dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya. Dua, pengaruh industri daun kelor terhadap lapangan kerja lokal. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan industri. Hal ini menjadi suatu tantangan untuk pengembangan industri lainnya, di mana persaingan dengan produk luar. Hal ini menjadi tantangan utama terkait produk luar yang lebih murah atau lebih dikenal yang bisa mengurangi daya saing mereka. Terus keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Kurangnya akses terhadap teknologi modern dan informasi membuat industri ini kesulitan untuk berkembang secara maksimal. Serta isu keberlanjutan lingkungan, di mana pengembangan industri harus mempertimbangkan dampak lingkungan agar tidak merusak ekosistem lokal dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Tiga, yaitu keterlibatan masyarakat desa Pekandangan Sakrah dalam industri daun kelor. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan sosial, di mana keterlibatan dalam industri daun kelor berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial yang yaitu mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat setempat. Terus penguatan komunitas. Hal ini menjadi suatu daya tarik agar mendorong kerjasama antara warga dan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas desa Pekandangan Sakrah. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan adanya industri daun kelor ini, masyarakat sekitar sadar akan pentingnya dan kebermanfaatannya industri daun kelor tersebut. Untuk tantangan yang dihadapi dalam industri daun kelor, yang pertama persaingan pasar yang ketat, yang kedua ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, terus pendidikan dan pelatihan yang kurang subjektif, di mana kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam teknik budidaya pemasaran daun kelor sendiri dapat menghambat terkait pertumbuhan industri dan menciptakan produk-produk lokal lainnya. Poin keempat yaitu terkait teori-teori yang menjadi dasar terkait adanya industri daun kelor terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi kelembagaan, di mana hal ini ekonomi kelembagaan atau institusional ekonomik lama sebagai peletak fondasi ekonomi kelembagaan atau institusional ekonomik. Jadi kata kelembagaan diambil dalam beberapa literatur ditulis atau diartikan sebagai institusi. Pengertian kelembagaan atau institusi dalam ilmu ekonomi adalah aturan hidup, organisasi kepercayaan dan norma. Yang kedua, terkait teori pendapatan, di mana teori pendapatan masyarakat. Teori ini terkait pendapatan masyarakat sebagai mana dengan pemikiran, yaitu arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji upah.
bunga, sewa, dan laba. Terus teori yang ketiga yaitu pendapatan per kapita. Menurut Dixon tahun 2012, indikator pembangunan ialah faktor pendapatan per kapita, merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian dari kesejahteraan manusia diukur sehingga dapat mengembangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terus teori yang terakhir yaitu teori eksternalitas, di mana menurut Menkyu tahun 2014 sampai 2000 di tahun 2014, mana eksternalitas terjadi ketika tindakan seseorang mampu mempengaruhi kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan pengaruh tersebut. Eksternalitas positif dampak menguntungkan baik sosial masyarakat ataupun di lingkungan sekitar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.